Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Selamat datang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam pembelajaran Al-Qur'an mengaji tajwid. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 dengan beserta penjelasan hukum tajwidnya. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam membaca Al-Quran, terutama membaca surah Al-Kahfi menjadi lebih baik. Baik, akan kita mulai dengan membaca isti'adzah. Kemudian silahkan teman-teman boleh ikut menyimak hingga akhir agar semoga mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan mulai dengan baca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdih. Bila kita tidak kuat, boleh kita berhenti sampai ala abdih. Kemudian pada lafal alhamdu, hati-hati dalam pelafalan huruf ha. Ha di sini ha yang kecil, maka kita melafalkannya dari tengah tenggorokan kita. Alhamdu lillah, dua harakat lafalnya. Lillahil langsung ke lam karena di sini ada tasydid di huruf lamnya, alifnya tidak dibaca. Ini alif lam qamariyah. Lillahilladzi anzala. Pada lafal alladzi ada huruf ya berharakat sukun, ada tanda di atasnya, tanda seperti tanda pedang. Ini bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Maka bacaan tajwidnya kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi tatkala ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif ini, yang kedua yaitu alif yang ya yang pertama, ada alif, ada ya, dan ada juga waw yang dia mati. Itu namanya huruf mad. Di sini ada huruf ya mati, maka dia huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah atau huruf alif di sini. Ini pada dasarnya adalah hamzah. Maka setiap kita mendapati ada huruf mad bertemu dengan alif dan alif tersebut di lain kata, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka panjangnya kita panjangkan 4 harakat dalam lafal zi. Allazi. Kemudian anzala, apabila ada nun mati, ini berwarna hijau, yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan huruf zai yang datang setelah huruf nun mati, maka kita namakan hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu menyamarkan suara nunnya kepada huruf zal. Tidak lagi dibaca anzala, tapi dia samar ke zal. Anzala, anzala, ya. Ala, ada lafal ala. Di sini ada hukum tajwidnya namanya mad tabi'i. Kami lupa untuk menuliskannya, yaitu adanya alif di atas huruf la, yang dimana ya di sini tidak dianggap, sehingga hanya kita baca ala. Kemudian abdihi, abdihi. Kalau kita berhenti, kita matikan huruf ha yang terakhir, ala abdihi, maka abdihi. Abdihi ada huruf ba yang dia berharakat sukun, maka kita hukum tajwidnya kita hukumi dengan qalqalah.
Qalqalah yaitu bacaan memantul dalam pelafalan hurufnya, maka tidak dibaca abdihi tapi dia ada pantulan dalam huruf ba-nya, abdihi. Ya, kita ulangi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ketika kita berhenti di sini, kita ulangi lagi dari anzala. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian pada lafal kitaba ada huruf ta. Ada huruf ta yang dia fathah, ini mad tabi'i, yaitu apabila ada fathah atau alif bertemu dengan huruf ta yang di atasnya, yaitu maka kita panjangkan 2 harokat. Walam ada mim mati bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya yaitu izhar syafawi, suara mimnya harus jelas. Walam ya, tidak walam ya, tapi dijelaskan. Walam ya, walam yaj'al, ada huruf jim yang berharokat sukun dan ditandai di sini warna ungu, itu hukum bacaannya qalqalah, yaitu suara jimnya dipantulkan, tidak walam yaj'al tapi dia ada pantulannya, walam yaj'al. Kemudian lam bertemu dengan huruf lam yang sama, semisal ini, maka cara membacanya masukkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Ini kita namakan idgham mutamatsilain, yaitu hurufnya sama yang dimaksudkan masuk kepada huruf yang kedua. Walam yaj'al lahu iwaja. Di sini ada tulisan saktah. Saktah itu artinya kita berhenti tanpa bernafas. Ya, berhentinya sejenak tanpa bernafas. Nah, nanti ini biasanya kita kalau dalam riwayat Imam Hafiz an Asim yaitu kita saktah langsung kebaca qayyima. Jadi kalau yang lain biasanya kalau kita sambung iwaja, nanti kita ada perhatikan perbedaannya. Maka walam yaj'al lahu iwaja. Kita ulangi. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita ulang dari awal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita lanjutkan. Masuk kepada huruf selanjutnya, yaitu kita masuk kepada ayat yang kedua. Maka tadi iwaja ada bacaan sakta, kemudian lanjut kepada qayyima. Kalau dalam riwayat Imam Hafiz kita saktah, maka iwaja qayyima. Nah, lanjut kepada ayat selanjutnya. Kita lanjutkan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kita enggak kuat nafasnya, kita berhenti dalam lafal al-mu'minin. Kita ulang. Qayyimal, qayyimal, langsung ke huruf lam. Ada bacaan di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Apabila ada tanwin an bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah, yaitu adanya an in un. Setiap ada an in un atau tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan lam yang biasanya ada tasdidnya, ini ditandai warna oranye, itu hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah. Maka caranya adalah bukan lagi dibaca qayyiman liyu, tapi langsung masuk kepada huruf lamnya.
qayyimal. Kemudian liyunzira. Pada lafal nun mati ketemu zal, di sini ada nun yang berharokat sukun bertemu dengan huruf zal. Huruf zal termasuk salah satu huruf, yaitu huruf ikhfa, yang mana cara membacanya yaitu memasukkan suara nunnya kepada atau disamarkan kepada huruf zal, maka terdengar seperti suara eng. Liyunzira, liyunzira, maka samarkan ke zal. Ra, kemudian ba'san syadida. Pada lafal ba'san di sini ada bacaan tanwin an bertemu dengan shin. Bacaan tanwin bertemu dengan shin yaitu ada an in un bertemu dengan shin, sama hukum bacaannya yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu bacaannya adalah ikhfa hakiki. Maka tanwin an bertemu dengan huruf shin. Jadi huruf ikhfa selain daripada huruf zal ada huruf shin. Tadi di ayat yang pertama kita mengambil huruf zai, ada 3. Nah, huruf ikhfa hakiki ada 15. Maka kita baca qayyimal liyunzira ba'san. Nah, disamarkan ke shin. Ba'san an syadida. Pada lafal di ada mad tabi'i. Dammi. Pada lafal dam ada dan, awalnya huruf dan, yaitu bacaan syadidan. Tapi karena bertemu setelahnya huruf mim tasydid, maka suara dannya masuk kepada huruf mim, sehingga suara nunnya hilang, merubah menjadi suara mim sambil kita tahan. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Maka syadidam sambil ditahan gunnahnya, yaitu karena di sini idgham. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Gunnah menahan. Maka suara amnya ditahan dulu ketika sudah masuk. Syadidam. Kemudian milladunhu. Milla nun mati bertemu dengan lam, sebagaimana tanwin bertemu lam, yaitu suara nunnya langsung masuk ke lam dan hilang, maka bukan lagi min la tapi millah langsung. Milladun. Kemudian nun mati bertemu ha. Di sini hukum bacaannya yaitu izhar halqi. Nah, ini kami salah tulis, di sini harusnya tulisannya izhar halqi. Izhar halqi. Maka ladunhu jelas. Wa yubashshiral mu'minin. Nah, kita berhenti di sini. Wa yubashshiral, langsung ke lam, ini alif lam qamariyah, atau yaitu alif dan lam yang disertai dengan lam berharokat sukun, yang mana alifnya tidak dibaca. Wa yubashshiral mu'minin. Berhenti, kemudian kita ulang lagi dari wa yubashshiral. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, maka ketika itu berhenti di sini. Al-mu'minin wa yubashshirul mu'minina. Nah, pada lafal nina, minina ada ya mati yang didahului dengan kasrah atau ya sukun, maka ini hukumnya mad tabi'i, yaitu kita panjangkan 2 harokat. Alladzina, yaitu zina, panjangnya 2 harokat. Zi, yaitu huruf zal, panjangkan karena dia ada huruf ya sukun sebelumnya huruf kasrah. Ya'maluna, sama ada huruf waw mati, yaitu didahului dengan huruf dhammah, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, maka ya'maluna. Kemudian nassa, ada alif dan lam, tapi alif dan lamnya tidak dianggap, langsung ke huruf shad, maka ya'maluna nassa, langsung ke sa. Kemudian sa panjangkan 2 harokat karena dia mad tabi'i, ada tanda alifnya, tanda alif kecil.
salihati, sama ha 2 harakat, maka ya'maluna salihati. Kemudian anna lahum, ada nun berharakat tasydid. Apabila ada nun tasydid itu hukum bacaannya gunnah, yaitu kita tahan suara nunnya. Kemudian baru lanjut. Ya anna lahum, tidak langsung anna lahum, tapi tahan dahulu suara nunnya. Anna lahum. Kemudian mim mati bertemu alif, ada hukum bacaan yang namanya izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas, tidak ditahan, tidak dibaca lahum anna, lahum ajra, tapi lahum ajra. Kemudian ajron. Kemudian ada qalqalah di lafal huruf jim, yaitu jim ketika dia berharakat sukun, salah satu sifat huruf jim yaitu sifatnya adalah memantul, maka ajron, tidak ajron. Kemudian ron hasana, yaitu kemudian ada ron, ada tanwin bertemu dengan ha. Apabila ada huruf tanwin ketemu dengan ha, ini hukum bacanya izhar halqi, harus jelas suara tanwinnya. Ajron hasana. Kemudian hasana, awalnya hasanan. Kenapa kita baca dengan hasana? Karena di sini ada hukum mad iwad, yaitu kita rubah yang awalnya nan berubah menjadi panjang, yaitu mad iwad. Hasana. Kita ulangi. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dan membantu sahabat Quran dimanapun berada dalam membaca Al-Quran dan belajar Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya kami mohon maaf, bila banyak kata yang kurang berkenan kami mohon maaf pula. Jazakumullah khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.